Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman semua. Saya doakan dalam keadaan sehat, bahagia, sukses dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini kita bisa hadir di webinar ini. Tadi juga saya lihat antusias banget nih teman-teman semua. Ada yang dari Jakarta, Tangerang, Bali, Bogor, dan seterusnya. Karena sudah jam 8, nggak apa-apa teman-teman yang lain nanti akan nyusul dengerin materinya. Karena hari ini adalah hari yang menurut saya ya, webinar kali ini tuh harusnya kalau dihargain trainingnya itu bisa belasan bahkan puluhan juta gitu. Berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman dan pencapaian yang alhamdulillah atas izin yang di atas gitu ya, kita Farm Asset dan Snapin Property bisa punya pencapaian yang menurut saya cukup fantastis di dunia properti. Nah, itu kita akan sharingkan di malam hari ini. Oke. Sebelum kita mulai, ada 3 ketentuan. Yang pertama, kita berdoa semoga semua yang kita lakukan ini bermanfaat. Semoga saya dan Pak Fahmi, partner saya dan guru saya, bisa menyampaikan materi dengan sebaik mungkin dan Bapak Ibu serta teman-teman dimanapun berada bisa menyimak dengan baik sehingga bermanfaat juga untuk hidupnya, untuk masa depannya. Amin. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa tenang, dipersilahkan. Amin. Berdoa selesai. Yang kedua, silakan nyalakan kamera aktif dan responsif. Saya percaya ketika Bapak Ibu dan teman-teman semua antusias, niat, kemudian semangat dalam mempelajari suatu hal, saya yakin itu akan beda rasanya ketika kita tidak antusias atau tidak aktif di pembelajaran tersebut. Maka saya mau ngajak Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk nyalain kamera serta aktif. Nanti kalau misalnya saya atau Pak Fahmi minta bantuan responnya untuk angkat jempol, untuk memastikan suara bagus, suara aman, slide aman, itu saya minta tolong untuk aktif di situ. Sebenarnya bukan untuk saya atau Pak Fahminya aja, tapi untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua supaya merasakan energinya, supaya merasakan mendapat semangatnya juga untuk mengikuti webinar ini. Oke, saya mau lihat dulu nih wajah-wajah tampan dan cantiknya nih. Wih, mantap-mantap. Udah pada buka semua. Mana nih? Masih ada yang belum nih? Coba, ayo silakan. Siap-siap dulu. Saya juga pengen nih lihat muka Bapak Ibu dan teman-teman semua supaya kita makin kenal, makin dekat. Kan enak sharing-sharing. Oke, udah sebagian besar udah buka nih. Makasih teman-teman. Dan yang ketiga, cari tempat yang nyaman dan sinyal yang kuat supaya apa? Supaya tidak keskip materi apapun. Semoga ini jadi salah satu jam yang paling berharga di hari ini untuk kita semua karena sedang mempelajari sesuatu yang insya Allah bermanfaat. Amin. Cari tempat yang nyaman supaya ya nyaman dengerinnya, nyimaknya, dan sinyal yang kuat supaya nggak putus-putus. Oke, langsung aja. Ini peran saya di sini adalah pembuka sekaligus saya sedikit sharing tentang dunia properti yang intinya nanti akan disampaikan oleh guru saya, oleh partner saya Pak Fahmi untuk detailnya bagaimana cara mendapatkan 100 juta pertama dari bisnis properti modal sosmed. Perkenalkan, nama saya Denny Arnanda, saya biasa dipanggil Denny, saya CEO dari Farm Estate. Kemudian ini yang kedua ada Pak Fahmi Al-Hadad, biasa dipanggil Pak Fahmi dan sudah hadir juga Pak Fahmi. Pak Fahmi adalah co-founder dari Farm Estate dan ahli digital marketing juga. Jadi wajar maksudnya kalau ada pencapaian menurut saya dulu ya nggak masuk akal gitu, kurang masuk akal. Kok bisa orang transfer sekian M 3-4 miliar itu tanpa ketemu, cuma online doang orang beli properti secara online. Kok enak ya dia transfernya. Nah, Pak Fahmi pakai jurus apa? Kan gitu. Di saat orang-orang lain banyak yang ketemu si A, ketemu si B, C, dan seterusnya. Nggak salah sama itu. Cuma saya ngelihat, oh kok Pak Fahmi bisa ya melakukan itu. Orang transfer uang 3 miliar, 4 miliar, beli properti, nggak ketemu. Hanya lewat online. Nah, nanti itu akan dijelaskan, akan dibahas lengkap sama Pak Fahmi di sesi berikutnya. Jadi di Farm Estate ini ada saya dan Pak Fahmi. Dan Farm Estate ini tidak berdiri, maksudnya tidak berjalan sendiri, Bapak Ibu. Kita
berpartner dengan Snapin Property, yang dimana co-foundernya adalah Pak Bong Chandra, co-founder dari Snapin sekaligus founder dari Trinity Land, dan Pak Bong Chandra ini adalah perusahaannya gitu ya, top 10 besar developer di Indonesia. Jadi yang ingin saya sampaikan, oh ternyata Farm Asset nih bekerja sama dengan pihak yang sudah sangat berpengalaman di dunia properti. Jadi ketika Bapak Ibu dan teman-teman semua nantinya bisa jadi partner dari Farm Estate, itu rasa-rasanya ada di tempat yang tepat. Amin. Oke ya. Nah, ini sedikit sharing aja sosial media dari Farm Estate yang pada akhirnya kita tuh sangat semangat untuk nge-share ilmu ini, nge-share, oh ternyata dalam kurang dari 6 bulan Farm Estate di Instagramnya punya 266.000 followers, kemudian di YouTube-nya 13.000 followers, TikTok-nya 253.000, kemudian di Snapin, akun Snapin-nya ada 69.000 followers, dan seterusnya. Dan akhirnya bisa melakukan transaksi-transaksi di dunia digital yang nilainya tuh besar gitu ya. Industri properti itu industrinya besar. Nah, ini sedikit saja. Jadi adanya webinar pada malam hari ini Bapak Ibu, saya izin to the point aja ya, karena waktunya juga singkat sih. Akhirnya saya izin Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk to the point. Kita ini ngadain webinar bukan untuk jualan training, tapi kita ini ngadain webinar lagi cari partner bisnis, yang dimana potensinya ternyata besar banget sih. Potensi di bisnis properti ini dengan mengoptimalkan dunia digital, dengan digital marketing, dengan online, itu potensinya besar banget. Yang akhirnya kami yakin kalau misalnya kita bisa berpartner dengan sebanyak-banyaknya orang, nanti kita makin besar bareng-bareng. Gitu ya. Bahkan kita ini bukan jualan training. Mungkin kalau kita ngadain training, bisa aja trainingnya kita hargain belasan bahkan puluhan juta harga trainingnya. Kenapa? Karena yang dihasilkan uangnya lebih dari itu, ratusan juta. Nah, sebenarnya yang akan di-sharingkan ini kalau mau dihargai, ya kurang lebih segitu, belasan sampai puluhan juta. Tapi sekali lagi, kita lagi nggak jualan training, kita lagi cari partner bisnis. Dan kabar baiknya, alhamdulillah kita sudah membuktikan ini cuma salah satu dari screenshot komisi closing dari satu rumah aja. 107.465.000. Jadi yang akan kami sharingkan ini bukan cuma ilmu teori, tapi benar-benar kita udah praktekin. Dan kita mau cari partner yang memang mau berjuang bareng, sama-sama sukses di dunia properti. Enaknya bisnis properti itu volume omsetnya besar, otomatis keuntungan juga besar. Nanti akan dijelaskan perihal ini juga sama Pak Fahmi. Oke. Siapa yang coba? Saya mau tes. Ini suara saya terdengar jelas kan ya? Coba tolong saya minta jempol ya. Kalau suara saya terdengar jelas, aman? Oke, terima kasih. Coba saya mau tahu juga siapa di antara Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sudah memulai bisnis properti ataupun baru memulai bisnis properti. Coba tolong tulis di kolom chat. Baru mau atau sudah mulai? Coba supaya kita tahu nih, oh yang mana nih yang harus kita sampaikan prioritasnya. Baru mau, baru Kak. Terus baru. Yang sudah mulai, sudah mulai di Canggu, Bali. Sudah 5 tahun, Kak Widita. Baru, oke. Ini pengantar aja. Intinya ini nanti saya sama Pak Fahmi akan share semua pengalaman dari mulai mungkin dari awal kita ngebangun sosmednya akhirnya bisa transaksi puluhan miliar tuh gimana caranya. Nanti akan dijelaskan sama Pak Fahmi. Ada 5 alasan kenapa bisnis properti ini menjadi pilihan yang tepat untuk Bapak Ibu dan teman-teman jalankan. Yang pertama, properti ini adalah kebutuhan primer manusia. Sandang, pangan, dan papan. Jadi kebutuhan, kalau kita jualan produk yang memang kebutuhan, kita kira-kira dibeli nggak? Dibeli karena memang butuh. Yang mau beli banyak Kak? Banyak. Satu keluarga punya anak, habis itu orang tuanya beliin anaknya, rekomendasiin saudaranya, dan seterusnya. Akhirnya bisnis properti ini banyak orang mau jalanin karena memang kebutuhan primer manusia. Yang artinya permintaannya banyak gitu.
Itu ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua ya. Yang kedua, bisnis jangka panjang. Mungkin kita sering lihat fenomena gini kan ya. Bisnis lagi hype banget, tiba-tiba di bulan kedua, bulan ketiga redup, hilang. Redup bahkan hilang. Nah, bisnis properti, bisnis jangka panjang. Dari dulu sampai sekarang, bisnis properti ada nggak? Ada. Jadi, bisnis properti ini adalah bisnis yang jangka panjang. Terus, nilai properti yang cenderung meningkat. Ya kan kita tahu ya, harga tanah semakin tinggi, semakin harinya, harga properti semakin tinggi, semakin harinya. Jadi, nggak rugi untuk bisnis di properti. Mungkin ada di beberapa hal yang kalau kita beli hari ini, jual di tahun depan, kira-kira harganya jadi turun atau naik? Jadi turun, jadi lebih murah. Jadi itu adalah alasan kenapa bisnis properti ini sangat diminati banyak orang. Yang keempat, potensi penghasilannya besar. Ya, closing satu rumah bisa 20 juta, 30 juta, besar nggak? Besar. Itu kalau kita kerja, maksudnya saya tidak mendiskreditkan bisnis lain gitu ya. Tapi setelah saya analisa, kalimat ini bagus untuk disadarkan ke Bapak Ibu dan teman-teman semua. Jual satu rumah bisa cover, misal biaya hidup kita 3 juta. Jual satu rumah dapat komisi 15 juta aja, udah bisa cover biaya hidup kita selama 5 bulan. Bisa sambil ngerjain yang lain nggak? Bisa. Tapi kalau misalnya itu kita udah dapat bisa tercover 5 bulan, kira-kira mau pindah ke bisnis lain apa jalanin yang itu aja? Jalanin yang itu aja. Nggak usah jual banyak-banyak, jual satu aja per bulan. Kira-kira besar nggak kalau bisa dapetin 10 juta, 15 juta? Besar. Nggak perlu yang jualan kayak, per hari harus jual 3 piece nih atau 5 piece nih. Enggak, sebulan satu aja. Itu juga udah lumayan. Jadi potensi penghasilannya besar. Yang kelima, potensi passive income. Misalnya Bapak Ibu dan teman-teman semua punya awalnya cuma jual beli properti, akhirnya punya properti sendiri, atau enggak sewain properti dari relasinya, atau jualin properti dari relasinya. Berpotensi untuk dapat passive income enggak ketika ada orang yang sewa? Berpotensi. Jadi ini adalah 5 alasan, dan sebenarnya masih banyak banget alasan-alasan kenapa orang bisnis properti. Karena industrinya sangat besar. Ini baru salah satu contoh aja yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Fahmi. Oke. Materi saya ini aja, sesi yang akan saya sampaikan. Intinya, detailnya, lengkapnya tentang bagaimana sih cara dapetin 100 juta pertama di bisnis properti akan dijelaskan oleh Pak Fahmi. Oke, saya mau tahu dulu, masih semangat nggak nih? Masih semangat nggak? Coba angkat jempolnya kalau masih semangat. Masih semangat? Oke. Masih semangat? Oke, sip. Saya sedikit perkenalkan lagi deh Pak Fahmi. Pak Fahmi ini founder dari Farm Estate. Kemudian Pak Fahmi ini adalah guru saya. Banyak hal yang sudah dilakukan. Kalau misalnya ya banyak di digital marketing, kemudian di properti. Jadi menurut saya sayang kalau misalnya Bapak Ibu dan teman-teman semua nggak nyimak secara lengkap apa yang akan disampaikan Pak Fahmi. Oke, tanpa berlama-lama lagi. Oh iya, Pak Fahmi juga nanti, Pak Fahmi jangan lupa ya, nanti untuk ceritain share pengalaman yang bisa closing properti yang tadi. Orang transfer 3-4 miliar kok mau transfer tanpa ketemu. Nah, itu jangan sampai lupa, karena itu juga menurut saya sesuatu yang halal. Oke, tanpa berlama-lama lagi, dengan tepuk tangan yang sangat meriah di rumah masing-masing, kita sambut Pak Fahmi. Hey. Silakan Pak Fahmi. Saya stop share ya. Ntar, suaranya belum ya. Mic host. Sudah? Oke, tes. Suara saya masuk? Aman? Aman. Boleh saya lihat jempolnya dulu? Ini saya lagi ngeliat semuanya nih sebelum saya share screen. Suara saya aman? Boleh angkat jempolnya? Oke, aman. Oke, nyimak ya semua ya. Jadi kita kasih applause dulu buat Pak Denny untuk pembukanya sangat luar biasa. Dari rumahnya masing-masing aja, dan jangan kenceng-kenceng, saran saya, takut pada kaget. Karena kan lagi di rumah, ngapain tepuk tangan kan. Jadi secukupnya aja. Nah, teman-teman, sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih, dan saya ingin menyampaikan banyak semoga apa yang kami sharingkan malam hari ini itu bisa bermanfaat buat kita semua, dan teman-teman semua diberikan kesehatan selalu dan juga dimudahkan segala aktivitas serta segala kerjaannya. Amin.
Oke, saya langsung share screen aja. Nanti kita kan banyak ngobrol sebenarnya di akhir, tapi di awal saya izinkan saya untuk sharing beberapa hal yang menurut saya di sini tidak ada sedikit pun maksud saya untuk menggurui atau mengajari, tapi saya ingin sharing sesuatu yang kebetulan aja saya dan Pak Denny nyemplungnya keduluan gitu aja. Oke, oke. Ini udah berubah ya. Kalau udah berubah boleh kasih jempol lagi biar saya lihat. Kalau udah berubah, coba saya cek dulu. Oh, sip. Oke, thank you semuanya. Saya lanjut ya. Nah, oke. 100 juta pertama dari bisnis properti modal sosial media. Ini yang di awal pun saya jujur aja tidak menyangka bisa mencapai ini dalam waktu yang menurut saya pribadi relatif cepat. Karena di bisnis saya sebelumnya itu di kesehatan butuh waktu sekitar mungkin hampir 2-3 tahun ya saya untuk bisa achieve 100 juta pertama dari bisnis tersebut. Nah, di properti saya kurang dari 4 bulan, kita mulainya Agustus, achieve di Desember, berarti sekitar 3-4 bulan ya. Di bulan keempat bisa achieve 100 juta pertamanya. Dengan cara yang menurut saya sangat unik. Unik ini adalah yang tadi sempat disinggung sama Pak Denny. Jadi orang yang beli ini kondisinya saat ini tinggal di Singapura. Nah, tinggal di Singapura, singkat cerita beliau ingin punya properti lah, ingin punya rumah di Indonesia. Akhirnya cari-cari sana sini, ketemulah Farm Estate. Nah, ketemu Farm Estate, kontakkan dengan saya dan oh ya, yang lebih menarik adalah ini referensi. Nah, jadi saya kenalnya tuh temannya beliau. Nah, temannya beliau itu pernah ketemu saya, ngelihat sebuah rumah, suka, dan akhirnya dia bilang, oh ini saya punya teman yang lagi cari rumah di Singapura. Jadi, karena dari satu sosmed yang akhirnya dari Instagram, itu bisa membuat kita dapat relasi yang tidak ternilai harganya. Yang di bisnis saya sebelumnya, itu saya belum dapatkan pengalaman tersebut. Nah, di sini saya bisa dapatkan yang nanti bisa saya sharingkan, oh ternyata bisa loh orang yang belum punya pengalaman banyak atau bahkan baru mulai. Saya jatuhnya kan gini, 4 bulan menurut teman-teman semua itu udah dikatakan expert atau baru pemula sih 4 bulan. Saya benar-benar baru mulai 4 bulan, bulan Agustus. Dan saya benar-benar belum pernah nyemplung ke dunia properti sebelumnya. Boleh di kolom komentar, 4 bulan itu termasuk sangat pemula atau udah expert sih? Coba di kolom komentar, saya pengen tahu pendapat teman-teman semua. Ini supaya teman-teman ini aktif dan responsif, saya pengen tahu nih respon teman-teman semuanya itu seperti apa. Yes, 4 bulan benar-benar saya teman-teman nanti boleh scroll aja. Ya, postingan pertama kita tuh bulan Agustus tuh kita baru benar-benar posting video. Dan itu benar-benar sesuatu yang secara nalar tuh saya tidak pernah membayangkan bisa sebesar ini dalam waktu yang sangat singkat. Oleh karena itulah kita membuat webinar ini supaya Bapak teman-teman semua yang malam ini mungkin punya keinginan, punya harapan untuk bisa punya penghasilan 100 juta atau lebih dari 100 juta bisa dapat inspirasi dan bisa mengambil intisari yang positif yang bisa nantinya diambil tindakan yang sejalan dengan yang kita ingin jalankan bersama, yaitu menjadi partner, bukan menjadi, ingat ya, saya paling tidak suka kalimat atasan bawahan atau upline downline, itu saya kurang begitu suka. Jadi saya menyebutnya adalah partner. Di sini, di properti, kita tuh tidak ada atasan bawahan. Itu berita baiknya. Jadi Bapak teman-teman semua yang hadir hari ini, peserta hari ini adalah calon partner dari Farm Estate dan juga Snapin Property, calon rekanan dengan saya dan Pak Denny dan juga Pak Bong Chandra. Oke, saya masuk mulai ke pembahasan yang paling dasar. Oke, oh ya, salah perkenalan dulu, saya Fahmi, teman-teman bisa panggil saya Fahmi, Mas, Kak, boleh, tapi jangan panggil saya Om atau kakek itu jangan, karena saya belum pernah dipanggil itu, panggil aja saya Mas, atau kalau ketemu ya Mas, Bapak itu saya juga kurang terlalu suka karena usia saya masih muda kok, masih 20-an. Jadi teman-teman tenang aja panggil saya Mas supaya lebih akrab aja. Nah, cuma mungkin kalau lagi formal mau manggil Bapak it's okay. Pak aja jangan Bapak, oke? Teman-teman itu. Jadi sedikit perkenalan dari saya. Nah, saya founder dari Farm Estate. Saya juga yang jatuhnya jadi konten kreatornya yang muncul di kalau teman-teman mungkin lihat Farm Estate ini mukanya kayak nggak asing ya, muka saya yang dipampang di sana, di YouTube juga saya, di TikTok juga saya, semuanya saya.
Nah, kenapa itu kita lakukan? Nanti saya akan jelaskan di next webinar yang dimana kita akan lebih bedah lebih dalam. Kok bisa sih dalam waktu sangat singkat, kurang dari 6 bulan, Farm Estate bisa punya kepercayaan begitu besar dari ratusan ribu followers, bahkan hampir 270.000 followers di berbagai akun sosial media. Itu akan kita bongkar di next webinar berikutnya. Nah, saya mau bahas dulu dari sini. Banyak orang yang mengira kalau mau berbisnis properti itu harus dengan modal yang besar. Saya pun demikian, berpikir yang sama seperti kutipan ini. Ternyata di era saat ini, dengan modal sosial media, kita juga bisa mendapatkan penghasilan yang besar dari bisnis properti. Yang di sini kita mulainya dari level yang paling, kalau saya nyebutnya modalnya tidak besar ya. Ada modal tapi tidak besar. Karena menurut saya sesuatu yang tidak ada modalnya itu menurut saya ada yang salah. Menurut saya tenaga, waktu, pikiran itu modal. Dan itu menurut saya lebih mahal dibandingkan uang. Ya iya, siapa yang bisa menukarkan waktu yang udah lewat? Nggak bisa, nggak ada yang bisa. Gitu. Time machine kan ya itu sesuatu yang masih abu-abu. Jadi menurut saya itu lebih mahal dibandingkan uang. Tenaga, pikiran, dan waktu. Nah, ternyata bisa setelah saya melakukannya, setelah saya kulik-kulik, saya dan Pak Denny dan juga ada rekan kita satu lagi, Pak Alvin, kita bertiga yang membedah gimana caranya bisa dalam waktu singkat mendisrupt itu kayak kita masuk dan bisa jadi salah satu benchmarknya. Dan itu dilakukan sama Farm Estate. Nanti teman-teman akan saya jelaskan lebih detail secara teknis-teknisnya di webinar berikutnya. Nah, itu karena potensi besar di bisnis media. Sekarang gini, salah satu yang membuat jadi apa ya? Saya nyebutnya mungkin patokan atau kiblatnya lah. Orang itu kan melihat media. Yang membuat kondisi pandemi ini makin apa ya? Membuat orang banyak takut kan karena media. Media positif membuat sesuatu yang berita positif. Media yang arahnya negatif membuat ketakutan makin besar. Jadi media itu mengontrol suatu suatu ekosistem di suatu wilayah atau suatu negara. Nah, maka dari itu Farm Estate fokusnya adalah menjadi sebuah media yang dimana kalau untuk kita bahasnya dari sisi properti, penjualan dan lain-lainnya, itu kita berpartner dengan yang sudah berpengalaman juga di properti, yaitu Snap-in. Itu alasan kita memilih Snap-in sebagai salah satu partner utama kita dalam bisnis properti ini. Nah, memiliki media sama dengan mengunci market. Itulah yang dilakukan oleh Farm Estate. Jadi buat teman-teman semua yang hari ini hadir di webinar ini, pastikan pahami bahwa yang kita lakukan adalah kita ingin mengunci market yang ada di bisnis properti. Mas, kalau ini digunakan di bisnis lain sebenarnya bisa nggak sih? Secara fondasi sebenarnya bisa. Cuma yang akan kita kasih tahu dan kita akan sharingkan adalah sesuatu yang besar sekali potensinya, yang kebetulan banyak orang tuh belum sadar bahwa ini industri yang tidak ada matinya. Nah, kenapa tidak ada matinya? Karena gampangnya gini. Ketika pandemi, misalkan orang butuh jual rumah cepat atau jual apapun, properti, aset dijual dengan cepat. Mereka akan cari siapa? Cari agent properti yang bisa mencarikan pembelinya. Oh, ini saya lagi butuh nih, saya jual murah, tolong cariin pembelinya. Berarti secara tidak langsung peranan dari seorang agent properti atau broker itu sangat besar di sini. Itu kondisi sedang pandemi. Misalkan properti lagi naik, berarti harga properti naik, orang juga makin banyak butuh untuk misalkan untuk beli rumah atau beli properti, apartemen dan lain-lain, tanah, kafling dan lain-lainnya. Orang akan cari agent properti. Nah, di Indonesia untuk agent properti itu saat ini sebenarnya belum ada lisensi. Nah, berita baiknya, Snap-in itu punya lisensi resmi dari AREBI namanya, itu Asosiasi Real Estate Indonesia, yang sudah terdaftar secara hukum di Indonesia bahwa resmi. Yang dimana teman-teman ketika misalkan nanti berpartner dengan kita, jadi part of Farm Estate dan part of Snap-in, teman-teman berarti secara tidak langsung memiliki lisensi tersebut. Yang dimana berarti transaksi secara officially, secara resmi teman-teman miliki ketika nanti misalkan terjun ke bisnis properti, yang dimana kita tidak hanya fokus di propertinya, yang akan kita ajarkan dan kita bimbing adalah bagaimana caranya teman-teman Bapak Ibu semua bisa membangun bisnis medianya. Yang mengerikannya adalah bisnis media ini banyak banget lini bisnisnya. Oke, kita bahas satu persatu. Dari jasa periklanan atau gampangnya endorse. Kalau teman-teman lihat video-video di Farm Estate, itu kan semua kurang lebih sama, gimmicknya sama, bentuknya konsepnya home tour, gimmicknya adalah headline lalu penjelasan rumah.
Itu dari beberapa video yang kita posting, ada beberapa yang jasa periklanan. Beberapa perumahan lumayan banyak bahkan. Itu adalah menggunakan jasa periklanan kita karena kita punya marketnya, kita punya segmennya yang memang cari rumah. Orang akan cari media yang bisa menyalurkan, menginformasikan perumahan mereka kepada orang yang lebih banyak. Nah, itu yang pertama, jasa periklanan atau endorse. Kita belum ngomongin paid promote, kita belum ngomongin kerjasama brand, kita belum ngomongin hal yang lebih besar lagi, official partnership. Misalkan official partnership with Sumarekon, official partnership with Sinarmas. Itu kan developer-developer besar yang mungkin sekali jadi partner dari media kita. Itu yang pertama ya. Oke, yang kedua, jual beli properti. Ini yang nggak usah ditanya potensinya sebesar apa. Kayak teman-teman sudah lihat ya, salah satu contoh penjualan satu rumah, itu rumahnya harganya 4,8. Harga aslinya sebenarnya harga aslinya 4,7. Karena itu dia cara bayarnya cash bertahap, jadi 4,8 sekian. Itu komisi dari satu penjualan. Ada sekitar 5-6 penjualan lagi, kalau di total sekitar hampir setengah M. Hampir setengah M, benar. Itu dalam waktu kurang dari 6 bulan. Dengan catatan, semuanya dari sosial media, sumber traffic-nya. Saya kenal nggak sih sama orang yang beli rumah ke saya? Nggak ada yang saya kenal, satu pun. Even keluarga nggak ada. Itu benar-benar pertama kali ketemu, ketika kita chatan, awalnya dari tanya di komen, DM ke WhatsApp, ketemuan, janji lihat rumah, akhirnya suka, tertarik, beli. Prosesnya seperti itu. Terlihatnya sederhana, tapi percayalah, menyenangkan. Sederhana yang menyenangkan. Nah, itu nanti kita akan ajarkan juga di lapangan, bahkan dibantu dari awal, dari nol, sampai akhirnya bisa berjalan sendiri. Oke, jual beli properti yang potensinya tidak pernah habis, apalagi landed house, perumahan-perumahan cluster itu makin banyak dan orang makin butuh. Kebutuhannya tinggi, tapi supply-nya tidak banyak. Makanya harga rumah setiap tahun, jangan pun setiap tahun. Saya langsung belak-belakan buka data aja. Ada satu perumahan yang bulan November kemarin, 2021, dia launching. Harga launchingnya 735 juta cash. Sehari ini, setelah 3 bulan kemudian, harga rumah tersebut, tipe yang sama persis, cara bayar yang sama persis, harganya 874 juta. Sudah naik sekitar 139 juta harganya dalam waktu 3 bulan. Pertanyaannya, kalau teman-teman ini misalkan kita aminkan bareng-bareng, teman-teman invest sebuah rumah, sebuah properti, beli harga 135 juta, dijual lagi 1-2 tahun kemudian, kira-kira berapa kenaikannya? Mungkin nggak sih udah di harga 1 miliar? Yes, itu sangat mungkin. Makanya banyak orang sekarang berlomba-lomba untuk invest itu, kalau nggak ke saham, ke properti. Karena properti itu kan sifatnya akan dibutuhkan. Bukan akan, pasti dibutuhkan sih sebenarnya. Kan masuk ke dalam sandang pangan papan. Makanya ini salah satu industri yang gurih banget dan belum banyak orang menyadarinya. Apalagi kita menggunakan kekuatan media yang di luar sana. Tanpa media pun besar. Gimana kalau teman-teman menguasai medianya? Oke, ketiga, jual beli furniture, ini yang bisa dikatakan lini bisnis berikutnya, karena orang kalau beli rumah kan tentu ingin furniture-nya juga, custom furniture kah, atau request sesuai keinginan, itu besar sekali potensinya. Kontraktor, desain interior itu juga besar banget, bukan besar lagi, besarnya minta ampun. Karena selama pandemi, berita baiknya, jasa desain interior itu meningkat sekitar 100-200% permintaannya. Karena saya kenal beberapa rekanan teman saya yang di desain interior itu permintaannya ramai minta ampun. Karena orang jarang keluar kota, tadinya misalkan liburan tiap tahun, tiap berapa bulan, dialokasikanlah dana tersebut untuk mendesain ulang rumah mereka, kamar mereka, tempat kerja mereka di rumah, atau bahkan merenovasi rumahnya. Makanya jasa desain interior itu lagi meningkat banget, furniture juga sama, lagi meningkat sekali. Nah, ini jangka panjang. Jadi developer, ketika kita sudah menguasai marketnya, sudah punya kepercayaan dari beberapa pihak, membuat sebuah proyek perumahan itu sangatlah mungkin dilakukan, khususnya ketika kita sudah punya pengalaman dan punya beberapa relasi yang bisa membantu kita mewujudkan hal tersebut. Nah, inilah kenapa yang akan kita ajak ke teman-teman adalah bukan cuma sekedar bisnis properti, tapi kita akan mengajarkan, membimbing bahkan langsung di lapangan bagaimana caranya teman-teman semua bisa membangun yang namanya bisnis medianya. Makanya kalau nanti teman-teman akan lihat di slide berikutnya, itu kita
ngebantunya bukan cuma sekedar ayo bikin akun sosmednya, bahkan kita gimana caranya akun mereka cepat besar. Nah, itu yang kita lakukan. Oke. Next. Nah, kami sudah membuktikannya, akun kami sudah 266.000, ini terus meningkat ya. Ini dari akun kita berikutnya, ini DM yang masuk setiap hari, terus masuk, minta info di berbagai kota udah makin banyak, ya doain aja kita bisa di berbagai kota di Indonesia. Jadi buat teman-teman yang berpikiran, wah Mas, saya jauh Mas, bukan di Jabodetabek, gimana ya? Berita baiknya, ada beberapa lokasi yang memang kita lagi cari orang. Karena permintaannya cukup tinggi dan kita belum punya orang yang bisa kita percaya untuk menghandle daerah tersebut. Bisa aja nih teman-teman cari rumah second, oh nih ada yang, jadi bisanya kobrok, itu bisa banget dilakukan. Jadi siapapun yang dari luar Jabodetabek, pastiin simak video ini sampai webinar malam ini sampai beres. Siapa tahu ini adalah salah satu peluang yang bisa teman-teman ambil yang nantinya 2-3 tahun ke depan, kita anggap aja 2-3 tahun ya, anggap aja kita lamain 2-3 tahun ke depan, bisa membantu teman-teman semua bisa punya potensi, bahkan bisa punya passive income dari bisnis properti. Amin. Oke, nah sedikit aja, saya nggak akan banyak. Apa itu real estate agent sebenarnya? Sederhananya, agent itu adalah konsultan atau tangan kanannya orang kepercayaan dari pembeli, dari buyer. Kelebihan agent itu bisa jual, carikan rumah menyesuaikan kebutuhan pembeli. Misalkan, oh tolong cariin saya rumahnya begini, begini, begini. Itu kita bisa cariin. Kalau teman-teman sebelumnya mungkin pernah ada yang ngecek ke beberapa perumahan, terus ketemu, oh iya, saya suka nih dengan perumahan ini, tapi kita butuh referensi lain. Mereka akan mereferensikan perumahan yang sama. Nah, itu sebutannya adalah in-house. In-house. Nah, ini saya sebutin dulu. Nah, ini bedanya dengan in-house. In-house sales atau marketing yang fokus menjualnya ke satu perusahaan. Contoh, misalkan sales Sumarekon, Sinarmas, Alam Sutra, itu fokusnya ke perumahan yang ada di kawasan atau developer mereka. Tuh, itu sedikit pembukanya agar teman-teman makin sedikit kebayang, oh oke, ada media, ada real estate agent, ada juga bisnis properti, dan masih banyak lainnya akan kita bahas secara singkat malam ini. Nah, ini tadi yang sedikit dibahas sama Pak Denny di awal. Jadi ini tadi sudah saya singgung juga, ini satu penjualan satu rumah, komisi kita 107. Jadi berita baiknya, teman-teman yang, aduh Mas saya masih banyak, biasanya nggak punya teman. Jujur aja, semua orang yang beli rumah ke saya tidak ada yang kenal sebelumnya. Nah, karena memang dulunya saya salah satu bidang yang saya dalami adalah digital marketing. Jadi saya sudah biasa mendatangkan orang dari sosial media, dari iklan atau mungkin dari organik. Dan ini saya lakukan di properti dan works, bekerja. Next-nya adalah yang harus saya lakukan dan pada ini adalah membantu Bapak Ibu teman-teman semua yang malam hari ini hadir untuk bisa minimal terjun. Karena kalau udah terjun, kan udah basah nih, kalau ikan nyemplung ke air, udah basah, next-nya adalah yaudah latihan renang atau mulai berenang, supaya bisa mencapai tujuannya. Jadi kita memfasilitasi dari sisi kendaraan. Ayo, mau punya potensi penghasilan besar, puluhan ratusan juta per bulan, ayo kita mulai ngebangun mulai dari sosial medianya. Oke. Nah, sekarang masuk nih ke pembahasannya. Dari manakah uangnya? Banyak yang bertanya, Mas, itu uang dari mana bisa sebanyak itu? Terus, berapa sih potensi penghasilan properti agent yang bisa didapatkan? Nah, dua hal inilah yang akan membuka pemahaman, wawasan teman-teman semua, agar lebih kebayang, oh ternyata itu loh yang membuat kenapa orang yang sudah terjun nyemplung di properti itu nggak akan pernah mau berhenti. Even nanti misalkan udah berkeluarga, misalkan sambil kerja, banyak nggak sih yang sambil kerja sampingannya atau mungkin di weekendnya itu jadi agent properti? Banyak sekali. Beberapa rekanan partner kita saat ini yang sudah berpartner dengan Fameset dan Snapin, itu banyak kok yang kerjanya Senin sampai Jumat. Sabtu minggunya dia mulai bawa tamu, atau mungkin Sabtu minggunya bikin konten ke rumah-rumah, lalu nanti diposting. Itu nggak masalah. Yang penting apa? Mau mulai. Ya kan ada istilahnya mulai aja dulu. Ya kan? Hashtagnya Tokopedia mulai aja dulu. Nah, kenapa kita tidak mulai aja dulu? Mumpung ada kesempatan, mumpung ada wadahnya, mumpung ada yang mau mengarahkan dan membimbing. Karena kalau teman-teman training di luar sana, saya pernah ikut trainingnya Pak Bung Chandra, jadi sebelum saya akhirnya terjun, saya ikut training dulu. Ikut training Pak Bung 3 hari, itu 2 hari offline, 2 harinya materi, 1 hari ketiganya itu kita visit ke proyeknya Pak Bung yang ada di daerah Tangerang, itu apartemen.
yang lagi dibangun itu luar biasa keren, yang minta ampun. Jadi saya tahu kenapa apa step by stepnya jadi developer itu apa aja saya tahu. Dan itu modalnya bukan kecil, besarnya bisa ratusan miliar membangun satu project. Jadi potensi rugi dan gagalnya besar juga, tapi ya revenue-nya juga besar. Nah, pas saya tahu ada salah satu lini bisnis properti itu adalah brokerage atau jadi agent properti, akhirnya mulai aja tuh dari yang paling minim resiko. Dengan modal yang masih minim, resikonya otomatis minim. Gitu. Jadi nggak harus modal ratusan miliar, hanya modal beberapa ratus ribu bahkan juta, nggak nyampe 5 juta kalau nggak salah. Kalau training, saya waktu training Pak Bung itu harga training aja itu sekitar 16 juta. Training 3 hari, dan itu ilmu, kalau ditanya ilmu ditukar ilmunya tidak ternilai. Ilmu dari orang yang udah punya revenue 15 triliun selama 13 tahun berkarir di dunia properti. Jadi menurut saya itu ilmu yang sangat worth it sekali. Nah, teman-teman nggak perlu takut, nggak perlu, aduh mas, saya harus ikut training belasan juta. Nggak perlu. Teman-teman cukup ikuti langkah demi langkah yang sudah kami praktekkan, sudah kami lakukan di Farm Estate dan Step-in Property. Dan itu tinggal teman-teman lakukan di, kalau saya nyebutnya di, saya nyebutnya di brand media yang akan teman-teman bangun. Gitu. Oke, kita mulai dari sisi nomor 1. Komisi bersih yang bisa Anda dapatkan di property agent adalah 1-2,5% dari nilai properti tersebut. Kalau nilainya 1M, 1% itu 10 juta. Kalau 2,5% 25 juta. Jadi tergantung dari project properti apa yang sedang dihandle. Kedua, 2,5-5% dari nilai sewa. Kalau ada yang mau sewa rumah, sewa apartemen, atau sewa ruko, itu nilainya 2,5-5% dari nilai transaksi yang terjadi. Oke, nah yang kedua, closing fee yang bisa didapatkan property agent. Jadi tidak hanya ada dari komisi, ada juga dari closing fee yang didapatkan property agent. Nah, closing fee ini berbeda-beda tergantung project. Rata-rata sekitar 5-10 juta. Mas, kalau project-project kecil yang cuma harga ratusan juta, itu biasanya 3-5 jutaan. Kecuali pas launching. Nah, biasanya pas launching itu lagi tinggi-tingginya tuh. Developer kan otomatis ngasih promo besar-besaran buat agent dan juga buat pembeli. Pembeli dapat ini khusus misalkan bulan Februari. Itu benar-benar bisa kita manfaatin untuk dapat penjualan yang besar. Jadi ada secara di lapangan itu benar-benar kita disupport maksimal, baik dari internal ataupun dari eksternal. Internal itu dari kita, dari Farm Estate dan Step-in Property. Eksternal dari developer, dari rekanan agent, itu juga akan ngebantu kita dengan gimana caranya bisa dapat maksimal. Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih. Mas, bagaimana emang caranya dapat penghasilan 100 juta per bulan? Oke, caranya sederhana. Memiliki omset penjualan properti 10M per bulan. Jangan pikirin 10M ya, tapi berarti udah ada caranya. Dan berita baiknya udah dibuktiin. Jadi saya ngomongnya enteng. Saya ngomongnya belak-belakan aja. Karena apa yang saya omongkan, apa yang saya ucapkan malam hari ini, sudah saya buktikan. Itu tadi baru dari satu penjualan. Total revenue selama 3-4 bulan terakhir pertama saya ngemulai itu sekitar hampir setengah M. 450 sekian, hampir 500. Hampir setengah M. Itu dengan catatan hampir revenue 20 miliar omsetnya dalam 3-4 bulan pertama. Pertanyaannya, kalau bukan karena media yang kita bangun dengan profesional, dengan tepat, itu nggak akan terjadi. Nah, makanya teman-teman semua, kalau misalkan memang, ini dia nih mas, harapan saya, ini yang saya ingin capai, ini yang saya bangun, pastikan teman-teman fokus minimal sampai 30 menit ke depan. Karena bisa jadi 30 menit ke depan adalah salah satu 30 menit terbaik yang teman-teman lakukan dalam 2-3 bulan pertama di tahun 2022. Amin. Oke, sekarang kita breakdown. Caranya, jual 10 rumah yang harganya 1M. Atau jual 5 rumah yang harganya 2M. Atau terakhir, jual 2 rumah yang harganya 5M. Mas, saya mau jual 1 rumah tapi yang 10M. Boleh. Tapi gimana cara dapatnya? Bangun sosial medianya. Buatlah orang percaya terhadap akun kalian. Akun kalian adalah, saya nyebutnya ini. Kenapa? Karena saya ingin mindset partner kita adalah buatlah akun kalian jadi perusahaan kalian. Berarti kalau perusahaan kalian mau bagus, mau benar, kalian harus membangunnya dengan benar. Terkonsep. Tidak asal-asal ngikut. Benar-benar dipikirin. Oh, postingannya harus rapi begini warnanya. Tone color-nya begini. Copywriting-nya harus dipikirin. Jadi, kalian ngebayangin ketika
berpartner dengan kita, mindset yang ingin kita sampaikan ke teman-teman tuh bukan sales doang. Sales itu bagian kecil lah. Tapi yang utama adalah mindset menjadi seorang pebisnis yang membangun bisnisnya, medianya atau perusahaannya sendiri agar bisa dipercaya oleh orang banyak. Oke. Nah, sedikit simulasi. Misalkan Anda jual rumah yang 2 miliar, dapat komisi 1%, itu kurang lebih 20 juta, plus closing fee misalkan 10 juta, total Anda dapatnya 30 juta penjualan satu rumah. Oke, ini kalau satu. Bagaimana kalau Anda bisa jual 2-5 rumah per bulan? Rekor saya sejauh ini bisa jual sekitar 5 rumah dalam 1 bulan. Yang revenue-nya sekitar 14 M. Nah, pertanyaannya adalah teman-teman kalau mau bisa seperti itu, langkah paling awal adalah mulai. Kalau cuma dipikirin, percaya sama saya, sampai 5 tahun, 10 tahun ke depan nggak akan jadi apa-apa. Cuma jadi impian dan angan-angan. Nah, berapa yang bisa Anda dapatkan kalau 2-5 rumah? Potensinya adalah 60-150 juta rupiah per bulan. Pertanyaannya, sebelum saya lanjut, mau atau mau banget? Boleh langsung komen di kolom chat sekarang juga. Yang tercepat, insya Allah akan dicepatin juga dapatnya, amin. Karena saya percaya responsif, aktif, kecepatan itu nomor 1 sekarang. Kecepatan nomor 1, benar-benar nomor 1. Kenapa? Sosial media itu mengerikan loh, mengerikan. Kita lambat sedikit diambil kompetitor. Nah, pertanyaannya, saya ingin orang-orang yang berpartner dengan kita, orang-orang yang memang mau diajak cepat. Nah, itu. Oke, next. Bagaimana caranya agar itu terjadi? Nah, ini kita ngomongin statistik. Saya paling suka bisnis karena bisnis itu ngomongin angka. Nah, angka itu saklek. Jadi bukan asumsi. Jadi yang membuat, jadi saya gampang kalau ada yang nanya ke saya atau mungkin nanya pendapat, Mas, kok ini saya begini? Ya udah saya minta datanya. Mana coba saya lihat angkanya, berapa chat per hari, berapa chat per bulan, berapa yang show unit, berapa yang di follow up, berapa yang akhirnya mau minta simulasi. Nah, itu saya udah ngerti statistik itu, jadi gampang untuk ngasih masukan atau ngasih, oh harusnya begini. Nah, itu ada satu closing. Misalkan Anda punya 20 chat per hari, berarti 600 per bulan, itu bisa closing kurang lebih seharusnya 3 unit. Kalau harga masing-masing rumah 2M, berarti komisi 90 juta yang Anda dapatkan per bulan. Ini di luar dari closing fee dan lain-lain, ini baru di ngomongin komisi. Oke. Next. Nah, berapa data chat bulanan rata-rata kami? Sekitar 6 ribuan database. Ini nomor WhatsApp, Anda kebayang nggak sih bisa dapat 6.000 database per bulan? Bahkan paling minimal itu kita bulan apa ya? Itu paling terendah itu sekitar 3.000 hampir 4.000. Itu karena memang kita lagi ngubah beberapa sistem di internal. Jadi kita bikin gimana caranya terfilter. Ini 6.000 mungkin ya ngapain setengah lebih lah, itu benar-benar orang yang cuma kepo. Nah, kita bikin lebih filter supaya yang masuk ke kita memang orang yang sedang mencari atau memang proses mencari rumah. Mungkin nggak sih orang nanya sekarang belinya tahun depan, atau 2 tahun lagi, atau 3 tahun lagi, atau 5 tahun lagi? Yes, mungkin. Orang yang sekarang umur 25 tahun, baru beli di umur 30, mungkin nggak? Yes, mungkin banget. Jadi teman-teman, jangan pernah meremehkan orang yang masih tanya-tanya, belinya 1 tahun depan atau 2-3 tahun lagi. Karena ketika mereka percaya, yang dicari siapa? Yes, Anda yang dicari. Anda yang dipercaya, Anda yang udah ngasih info sebanyak mungkin ke orang tersebut, mereka akan sangat respect kepada kalian. Makanya buatlah trust, kepercayaan itu muncul ke konsumen ataupun calon buyer yang menghubungi kita. Nah, ini tadi udah sedikit dibahas. Jadi kita punya Instagram, YouTube, TikTok, bahkan Instagram kita tuh punya 2-5 akun yang kita bangun. Jadi teman-teman, kalau dikatakan kita seserius apa, kita super serius. Dan berita baiknya, kita memang mencari sekitar 10 orang yang mau serius, 10 orang, saya nggak main-main, 10 orang yang mau serius ngebangun sosial medianya, yang akan kita bantu supaya bagaimana caranya nextnya itu bisa besar seperti kita. Dan kalau udah besar, percayalah, kalau kalian cuma nyari uang kecil 25-50 juta, itu di luar dari properti bisa didapetin. Karena kita udah ngerasain uang dari iklan, endorse, itu lebih dari segitu. Jadi itu hal yang sangat mungkin kalian dapetin. Nah, insight Instagram ini singkat aja, karena kalau teman-teman yang udah biasa ngerti data, ini ngeri banget datanya. Bayangin aja, akunnya cuma berapa ratus ribu, yang nge-view bisa 2 juta. Jadi, kita ngelakuin sesuatu yang memang sangat mungkin di-scale. Sesuatu kalau tidak bisa di-scale, itu sangat tidak mungkin kita jalankan. Karena akan mentok, ada stuck-nya. Nah, kita ngelakuin sesuatu yang bisa di-scale. Scalability-nya jelas. Nah, ini statement properti kurang lebih sama. Nah, sekarang kita masuk ke
hal yang paling menarik dari real estate agent. Orang butuh rumah. Kita tidak perlu capek meyakinkan. Kita hanya perlu membuat konsumen match dengan properti yang dia cari. Contoh, misalkan ada Pak Budi. Pak Budi ini cari rumah yang 3 kamar tidur, 2 carport, harganya sekitar 1-2 M di daerah BSD misalkan. Contoh ya. Oke, saya tinggal cari Pak Budi. Oke, saya udah tahu kebutuhan Pak Budi. Sekarang saya coba carikan dulu yang sesuai dengan kebutuhan Pak Budi. Pertanyaannya, rumahnya yang Pak Budi cari udah ada nggak sekarang? Udah ada. Pertanyaannya gampang. Pak Budi mau yang baru atau mau yang second? Mas, saya mau yang baru deh. Pak, tapi yang baru rata-rata inden Pak saat ini di BSD. Oh yaudah nggak apa-apa. Indennya sekitar 24-27 bulan. Oh oke, saya nggak masalah. Saya nggak buru-buru pindah. Jadi tugas kita adalah mencari kebutuhan mereka. Kita nggak perlu capek-capek meyakinkan mereka. Pak Budinya udah ngasih ke saya. Begini. Oke, saya cariin persis yang seperti Pak Budi cari. Saya udah dapat nih Pak. Nih, coba Bapak lihat-lihat dulu. Saran saya, kita weekend ketemuan Pak buat lihat rumahnya dan lokasinya. Oke Pak, boleh weekend ini. Saya bawa keluarga sekalian. Saya langsung, jadi pengontrol di kita. Oke, Pak Budi lebih nyamannya itu enaknya pagi atau siang Pak. Kalau pagi sih saran saya jam 9, kalau siang habis after lunch Pak, jam 1. Jadi kita kasih opsi. Kita benar-benar menempatkan sebagai seorang konsultan. Kita sebagai temannya dia nyari rumah, bukan sebagai sales yang ayo Pak beli Pak, nih rumahnya bagus loh Pak. Kalau karena pribadi karena mungkin saya udah lebih belief saya tinggi banget terhadap farm estate, terhadap step-in. Jadi itu nggak saya lakuin. Tapi bisa ada penjualan? Bisa. Karena cara itu udah terlalu old menurut saya. Nah, betapa baik ya teman-teman bisa ngelakuin hal tersebut karena kita udah membuktikan berhasil. Oke. Jadi tugas teman-teman adalah tinggal menemukan mana yang match dengan properti yang dicari oleh pembeli kita. Oke. Next. Ini salah satu menurut saya slide yang ditunggu-tunggu. Oke Mas, saya udah tahu nih informasinya. Saya udah dia bangun medianya. Dan medianya itu bisa kemana-mana arahnya, bisa jadi nggak cuma jadi jualan properti, tapi kita bisa juga jasa periklanan, bisa juga jual furniture dan lain-lainnya. Sekarang adalah benefit apa sih yang akan Anda dapatkan ketika bergabung menjadi rekanan atau partner dari farm estate dan juga step-in. Nomor 1, disimak baik-baik. Peluang bisnis dengan pengali dan percepatan yang luar biasa. Tadi teman-teman masih ingat ya, saya mulai benar-benar saya masih ingat sekali karena ini kita rencana emang dari awal tahun kemarin, dari bulan April Mei 2021 kita merancang farm estate. Saya dan Pak Alvin pada saat itu kita merancang farm estate itu mau jadi sebuah apa sih? Kita rancang, kita create dulu apa yang mau kita buat. Di bulan Agustus itu benar-benar kita baru start kalau nyebutnya start the race, mulai perjalanannya, mulai perlombaannya. Jadi disitulah kita start. YouTube baru pertama kali posting 1 Agustus, teman-teman silakan cek nanti. 1 Agustus kita posting, lalu Instagram benar-benar kita testing ABCD mana sih yang akhirnya berhasil dan works, itu di bulan Agustus September. Makanya kita baru meledak itu di September mau ke Oktober. Itu benar-benar step by step itu udah ada langkah-langkahnya. TikTok kita mulai September meledak di 1 bulan 2 bulan pertama langsung 200.000. Itu benar-benar sesuatu yang kita rancang dan kita desain. Nah, makanya sesuatu yang kita desain dan kita punya standarnya. Teman-teman tinggal ikuti standar kita dan lakukan berlipat-lipat dari yang kita lakukan. Berarti teman-teman bisa dapatin lebih besar dari apa yang kita sudah capai saat ini. Oke? Yang pertama, yang kedua adalah kita akan ajari bangun akun sosial media kalian sendiri. Teman-teman silakan tes. Kan tadi juga ada beberapa yang sudah sudah berpengalaman di properti 5 tahun bahkan lebih dari itu. Teman-teman pernah nggak sih diajarin sedalam itu ngebangun akun sosial media? Tapi ya, yang ngajarin itu udah terbukti bisa ngebangun akun sosial medianya. Di sini, kita nggak cuma ngajarin caranya bagaimana bisa punya 100 juta pertama, 1 miliar pertama, tapi kita mengajarkan sesuatu yang kalau teman-teman ikut training di luar sana saat ini, online, itu nilainya bisa jutaan, bahkan puluhan juta. Itu karena saya udah hampir beberapa kali ikut trainingnya, dan pas saya tahu isi materinya, lah ini materi yang udah pernah saya alamin semua sejauh ini. Mungkin beberapa yang ada beda. Sudut pandangnya agak beda mungkin.
Terus saya langsung mikir, lah kalau ini saya bikinin training, anggap aja training sejam kayak gini, itu minimal kalau misalkan kita emang jualan training, tapi ini tidak sama sekali kita lakukan, kita mau kasih gratis, tapi kita cuma yang mau berkomitmen aja. Minimal 500.000 buat 1 jam mah laku kalau mau, tapi nggak kita lakuin karena kita goalsnya nggak uang kecil. Goals kita adalah ngebangun sumber daya manusianya bisa punya penghasilan besar dengan cara yang kita udah buktikan berhasil. Kita akan ajari, bahkan bukan cuma ngajarin, tapi di lapangan kita ajarin cara bikin videonya gimana, cara ngeditnya udah kita siapin, bank datanya udah ada. Berarti kalau gitu kita ngapain? Tinggal lakuin. Makanya kalau masih ada yang tar-taran, ya kalau saya ngomong ada agak to the point, mau kemana? Nggak akan kemana-mana. 3, limpahan traffic bagi teman-teman yang berkomitmen. Jadi nggak cuma kita punya potensi peluang bisnis besar, percepatan juga, kalian juga kita ajari cara bangun akun sosial media kalian sendiri, dan melimpahkan traffic ke teman-teman yang berkomitmen. Limpahan traffic gampang gini, teman-teman belum ada yang ngechat nih, kita kasih traffic ya, kita kasih orang yang ngechat ke WhatsApp. Itu yang kalau kalian boleh tanya ke semua kantor agent, itu yang paling mereka minta. Ada satu agent yang jago banget jualan, itu ngechat saya, ngubungin saya, ingin bergabung dengan Famestate, tapi syaratnya dia dikasih traffic tiap hari. Pertanyaan saya, mau nggak bangun akun sosial medianya? Dia bilang nggak mau, udah lu cabut. Kita nggak butuh orang yang cuma kayak gitu, kita butuh orang yang memang mau berkomitmen. Ingat ya, komitmen itu nomor 1. Kalau komitmen kalian aja nggak ada, percayalah, dimanapun akan sulit untuk bisa berkembang dan bisa besar. Karena komitmen untuk membangun sesuatu itu memang minta ampun sulitnya. Makanya ya, yang sukses itu tidak sebanyak yang tidak sukses. Gitu. Oke? Next. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi kita nggak cuma apa ya, saya nyebutnya. Kita nggak cuma ngasih tahu ilmunya, cara prakteknya, cara melakukannya, tapi kita juga mengkolaborasikan. Dan ini kalian lihat akunnya 35.000, 32,5, 24,9 ribu. Ini benar-benar dari nol, organik. Jadi kayak, oh berarti nanti kita bisa tulis part of Famestate. Yes, bisa. Itu salah satu privilege yang teman-teman dapatkan ketika jadi partner dari Famestate dan Snapin Property. Jadi kita collab juga videonya, mereka kita posting ke mereka. Jadi mereka juga kedapatan followers kita, kedapatan juga orang yang nanya-nanya. Jadi mereka, oh secara langsung berarti benar-benar dibantu. Dibantunya nggak cuma 1-2 kali. Ini kita lakukan terus-menerus. Makanya akun mereka makin besar, makin besar, makin besar. Nah ini nggak cuma kita collab, nggak cuma kita bantu, tapi nomor teleponnya bahkan nih kalian lihat ini beda-beda semua nomor teleponnya nih, WA-nya. Karena kita juga melakukan itu ke mereka. Jadi kita lakukan adalah, oh berarti yang sudah berkomitmen kita kasih limpahan traffic, kita taruh WhatsApp-nya di sini, di akun yang punya puluhan ribu followers. Makanya kadang sampai ada yang, Mas tolong dong gantiin dulu di bio-nya Snapin, saya lagi kewalahan nih, banyak banget chat yang masuk. Ya udah kita ganti. Sampai ada yang agent yang akhirnya, Mas ganti dulu dong nomor telepon yang lain, sampai minta seperti itu. Jadi kita sekomitmennya kalau teman-teman 100, kita 1000%. Saya mah belak-belakannya kalau ngomong to the point aja. Makanya saya kalau ngomong agak semangat berapi-api karena ya belief saya terhadap Famestate dan Snapin itu besar banget. Jadi kalau teman-teman dapat vibes yang positif ya diterima aja. Siapa tahu itu bisa jadi salah satu penyemangat buat teman-teman semua. Oke. Nah, ini jadi kita ada jadi Snapin itu sebuah kantor property agent, dia punya 12 cabang saat ini. Nah, kita punya cabang yang di BSD. Jadi gampangnya saya dan Pak Alvin itu pemilik dari yang di BSD lah, gampangnya gitu. Oke. Nah, jadi nggak cuma online doang, nggak cuma offline doang, tapi kita nantinya, ini karena lagi pandemi aja, kita belum mengadakan yang namanya offline event. Exhibition board dan award ceremony belum kita lakukan karena ya pandemi lagi tinggi-tingginya. Apalagi Snapin itu baru launching, belum grand launching ya, baru launching beberapa cabang dari bulan Oktober. Baru sekitar 2, 3, 4 bulan, sama Februari 4 bulan, tapi udah revenue-nya ratusan miliar. Kok bisa? Karena kita dibantu, disupport oleh sosok Pak Bong Chandra juga, ada Pak Ronald Kasidi juga. Kalau teman-teman mungkin pernah nonton Trans TV, itu sering muncul dia tuh. Dia dulu di Trans TV, udah sering di TV lah. Jadi udah terkenal banget orangnya, yang juga sebagai CEO-nya dari Snapin Indonesia.
Nah, ini sedikit penampakan, oh jadi kantornya begini. Iya, kantornya juga nggak ecek-ecek, kantornya bagus banget saya. Nanti teman-teman kalau kita berpartner, teman-teman bisa main yang di cabang BSD atau di Alam Sutra atau di Green Lake atau di Puri atau di Sentul yang akan baru buka. Nah, akan ada proyek besar di Sentul, itu teman-teman bisa menikmati, menurut saya bisa dapat kecipratan gede banget di situ. Karena Pak Bong yang ngebangun di sana. Pak Bong Chandra dia ngebangun sebuah landed house di Sentul, itu bulan ini atau awal bulan depan akan di launching, dan itu akan keren banget. Karena setiap beliau launching sesuatu, saya udah kebayang kerennya kan seperti apa. Nah, berikutnya, udahlah dapat 3 poin tadi, kalau teman-teman ya udah dapat dibantu gimana punya bisnis yang pengalinya besar, lalu dibantu juga ngebangun sosmed, dikasih limpahan traffic, dan sekarang apa aja sih yang Anda dapatkan jika berpartner dengan Farmesite dan Snapin. Ini training yang sudah ada, jadi teman-teman ketika gabung udah dapat ini semua otomatis. Ini materinya online full daging, sesuatu yang kalau saya nyebutnya, kalau teman-teman serius banget, ini mah nggak nyampe seminggu, 2-3 hari beres. Karena ini adalah basic-basic yang teman-teman harus pahami ketika masuk ke dunia properti. Itu udah ada videonya, udah lengkap. Starter kit ini juga nanti akan dapat untuk semuanya. Welcome card yang bisa digunakan dimanapun ketika teman-teman misalkan di Bali, teman-teman mau lihat properti di daerah mana, jadi tinggal kasih lihat, oh agent. Karena kalau udah agent tinggal ditanya, oh agent dari mana, oh that's the best, nggak akan panjang lebar biasanya. Nah, training berkelanjutan plus lifetime lisensi agent Snapin. Selama teman-teman tidak pindah bendera atau teman-teman tidak melakukan hal yang tidak melanggar, itu lifetime agent Snapin untuk lisensinya. Jadi misalkan, iya mas, tapi saya sambil kerja, saya sambil ini, alasan apapun, selama teman-teman mau 100% full heart ketika melakukan, insya Allah sih akan selalu ada jalannya. Kalau saya sih prinsipnya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana caranya bergabung jadi partner kita, jadi tim dari Farm Estate dan juga Snapin? Caranya sesederhana ini. Buat teman-teman, saya langsung to the point di awal. Jadi sebenarnya pendaftaran nggak ada, Mas. Nggak ada. Sebenarnya nggak ada. Tapi kami ingin mencari yang berkomitmen. Jadi kita naruhnya adalah deposit. Depositnya sebesar 1 juta, yang dimana berita baiknya akan 100% kembali tanpa potong ini itu, nggak ada ketika closing pertama kali. Mas, kalau misalkan saya gabung, saya dapat database, akhirnya ada yang beli, kan saya dapat komisi tuh mas. Yes, betul, dapat komisi dari penjualan. Terus saya dapat juga nih, joining deposit saya tuh balik. Yes, balik 1 juta. Lah, gratis mas. Yes, kan saya pernah bilang, kalau kita kasih gratis, kita udah pernah ngasih gratis. Hasilnya mau tahu nggak? Nggak ada yang jalan. Ya gratisan. Logikanya gini sekarang. Zaman sekarang gratisan itu kan dihargai. Sesederhana itu. Makanya buat teman-teman Bapak Ibu semua yang memang serius dan masih menurut ini, saya tuh poin ya. Kalau uang 1 juta aja masih terlalu berat atau nggak sebanding. Saya tanya, di mana Anda bisnis modalnya 1 juta bisa dapat 100 juta minimal kalau Anda serius, bahkan bisa potensinya miliaran. Di mana lagi? Anda mau bisnis apa? Buka jadi agent open reseller sebuah produk, mau untungnya besar, kan harus nyetok barangnya banyak. Atau oke mas, kan bisa dropship. Nah, butuh berapa lama untuk bisa punya penghasilan 1 juta bersih? Butuh waktu yang cukup lama. Karena di sini pengalinya besar, barangnya juga besar, otomatis penghasilannya juga besar. Jadi, saya mau to the point aja, ini buat deposit, bukan untuk joining fee. Deposit, oke, gabung 1 juta, jadi partner kita. Ketika ada yang penjualan, ada yang beli rumah, uangnya balik. Enak banget mas, bisnis kayak gini. Nah makanya, dan makanya karena enak, kita batasin, nggak semuanya kita terima. Nanti akan ada seleksi setelah ini, teman-teman yang mau berpartner dengan Farm Estate dan juga Snapin, dan ingin masuk lebih dalam ke dunia properti. Sebenarnya bukan cuma properti, saya nyebutnya properti dan medianya. Ini adalah salah satu penawaran yang menurut saya tidak ternilai, karena kalau teman-teman di kantor lain, saya malah langsung belak-belakan ya. Ada yang harganya 1,5 juta, ada yang harganya 2,5 juta, dan itu nggak balik. Saya mah belak-belakan karena saya sebelumnya udah pernah masuk ke salah satu kantor agent, ya ada uangnya, dapat itu, tapi uangnya ketika saya closing nggak dapat, uang saya nggak balik. Jadi emang buat pendaftaran. Kalau ini untuk deposit, ingat ya, deposit supaya komitmen kalian untuk kita bantu untuk jadi partner kita 100%, kita bisa kasih 1000%. Nah, bagaimana langkah berikutnya?
Kalau bagian ini saya minta tolong di capture dulu aja. Saya kasih waktu 10 detik untuk meng-capture atau memfoto supaya kita bisa lanjut next slide. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Jadi next-nya adalah teman-teman silakan WhatsApp ke nomor ini atau ke nomor yang teman-teman pertama kali daftar untuk ikut webinar ke situ dengan format ini, nama, usia, domisili, dan jenis kelamin, berpengalaman atau belum. Kita tunggu sampai jam 10 malam hari ini untuk datanya aja. Untuk pembayaran, transfer, dan lain-lain itu bisa sampai besok. Karena kan nanti akan kami screening dulu. Karena biasanya masuk itu sekitar 50%. Dari 50% akan ada beberapa yang kita terima, ada beberapa yang tidak kita terima. Wah, saya mau coba dulu aja. Karena siapapun boleh mencoba. Mau Anda latar belakangnya karyawan, atau Anda latar belakangnya ibu rumah tangga, atau Anda misalkan guru, atau karena ada yang daftar guru batch sebelumnya, kalian di luar kota, ini khususnya luar kota, banyak yang, Mas bisa nggak sih luar kota? Kalau saya ditanya bisa atau nggak, bisa. Karena udah ada agent kita dari Semarang, itu berjalan. Jalan aja kok. Yang penting apa? Niat dan kemauan. Sesederhana itu. Nah, sebutkan semua kendala Anda ini saya taruh di akhir sebagai penutup. Tidak punya banyak teman koneksi, belum terlalu mengerti properti, tidak jago ngomong, tidak ada modal. Saya mau tanya balik. Mau sampai kapan 4 kendala ini jadi kendala kalian? Yaudah, sekarang fokusnya mau jadi kendala kalian terus-menerus sampai ke depannya 5-10 tahun ke depan, atau mau kita beresin? Kalau mau kita beresin, yaudah, nggak perlu mikir panjang-panjang, langsung aja setelah beres webinar ini, langsung chat format yang tadi saya kirimin, nanti juga akan saya dan Pak Denny bantu kirim ke grup supaya teman-teman lebih gampang lagi untuk kirimnya nanti ke personal chat. Oke? Nah, itu aja dari saya buat teman-teman semua. Selamat datang dan terima kasih untuk kesempatannya, waktunya 1 jam ini. Semoga apapun yang saya dan Pak Denny sampaikan, jika ada salah-salah kata, tolong dimaafkan. Karena kesempurnaan itu datangnya dari di atas, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanyalah hambanya yang coba untuk sharing sesuatu yang bisa kita bantu untuk teman-teman Bapak Ibu semua. Oke, itu dari saya. Saya sambil tutup ya, kita akhiri dengan bersyukur dan berdoa. Semoga apapun yang kita lakukan hari ini, malam ini, berkah buat kita semua. Ini jadi salah satu jawaban dari doa-doa Bapak Ibu teman-teman semua, dan semoga kita sehat selalu, dijauhkan dari mara bahaya, dari kondisi yang ada saat ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, itu aja dari saya. Terima kasih semua Bapak Ibu teman-teman semua. Sekali lagi atas partisipasinya, semoga kita bisa bekerja sama ke depannya. Dan nanti kalau masih ada yang mau tanya-tanya, boleh langsung aja japri ke saya atau ke Pak Denny. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah semua. Terima Selamat kasih. malam. Selamat istirahat.